Yo, welcome back again to Media Madridista, the new episode of podcast. Jadi sebelumnya selamat tahun baru semuanya, selamat tahun baru 2022 ya. Semoga tahun ini yang paling penting sih sebenarnya COVID nurun lah, COVID semoga hilang lagi. Walaupun emang ada virus baru namanya Omicron, cuman gue berharap lu semua yang nonton dan dengerin ini untuk jaga kesehatan juga ya, jaga kesehatan dan tetap melakukan aktivitas yang penting, yang nggak penting nggak usah keluar-keluar lah. Itu yang penting-penting aja, oke? Okay? But di tahun 2022 awal ini kita udah langsung nerima kekalahan lawan Getafe 1-0 di Liga. Dan tadi pagi itu ada pertandingan Real Madrid lawan Alcoyano di babak 32 besar ya. Itu babak 32 besar Iya, Copa del Rey, ya benar, babak 32 besar Copa del Rey. Dan dimana itu memakai hampir, sebenarnya kok menurut gue nggak pure squad kedua juga sih. Itu kayak hampir squad pertama, cuman Lunin main, Militao nyetak gol, abis itu siapa sih, gue lupa nyetak gol. Isco dan Asensio bukan sih? Isco dan Asensio ya. iya. Isco dan Asensio nyetak gol. Tapi jujur, gue nonton match itu gue ketiduran. Jadi gue jam 3 masih kebangun jam 3 dan tiba-tiba langsung ketiduran, padahal gue udah masang alarm jam setengah 4. Dan emang itu match terlalu pagi banget, gak sehat banget. Kalau lu sendiri gimana? Lu nonton gak atau nggak nonton atau gimana kayak gue pasti? Eh, Sebenarnya pengen nonton sampai selesai sih. Cuma gara-gara gua habis futsal agak Oh, ngantuk, terus ngeliat sebenarnya apa namanya pertandingannya juga sih yang bikin ini kayak kameranya, angel kameranya iya yang iya. nggak enak banget nggak enak ditonton. Terus Hmm. terus Mariano juga main itu bikin kesel sama sama Hazard yang mainnya kayak gitu-gitu doang, jadi kayak nggak berani nusuk-nusuk, nggak berani satu lawan satu, muter-muter itu sih yang bikin ngantuk. Terus kayak Madrid juga babak pertama sebenarnya main main jelek banget lah, pokoknya itu kayak beneran Madrid yang ditinggal Modric Kroos jelek banget mainnya beneran. Itu si Kamavinga Makanya habis starting itu kan ya? Kamavinga starting kan itu? Hah? Kamavinga starting gak sih, gue Awan? lupa deh. Iya. Kamavinga. Itu dia yang main, yang dari awal gue liat mainnya bagus banget. Terus eh Valverde nggak terlalu kelihatan. Terus ya pokoknya lini belakangnya agak-agak parah. Itu Marcelo bener-bener, wah, mungkin kalau ada Miguel kayaknya sih Miguel yang main sih Hmm. ya. Kalau di Terus Jovic juga sial banget, itu Mariano bener-bener parah di depan gawang, dapat beberapa peluang nggak nyampe itunya. Iya ya. Eh tapi lu nggak nonton sampai habis gitu atau berarti lu cuma babak pertama Nggak, doang gitu ya? sebelum gue milih tahu itu gue udah ngantuk, Hmm. udah itu kan udah pengen halftime tuh, gue pengen ngedit males, ya akhirnya malah ketiduran. Iya ya. Ya tapi gua ngerasain sih, maksud gua ya Alcoyano apa yang lu ekspektasikan, maksud gua dia dia kan divisi bawah gitu ya. Dia kan divisi bawah terus kayak eh Hmm. ya pasti penempatan angle kamera juga bingung, terutama lapangannya pas gue lihat yang Lunin latihan save bola tuh, buset itu lapangannya bener-bener bolong bopak gitu rumputnya. Jadi ya udahlah, mau Kalau gimana. gue kan apa sempet nonton itu tuh Barca tuh yang lawan apa sih nama klubnya, Linares apa Iya 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 Linares iya. gue lupa. Ya. Itu stadion Linares tuh masih jauh lebih bagus aja sama Dibanding angle Alcoyano. kamera. Iya, angle kamera buat nontonnya juga lebih enak gitu. Rumputnya jauh lebih bagus. Alcoyano lebih parah aja ternyata. Ya emang sih. Musim lalu juga begitu, musim musim lalu atau 2 musim lalu ya gue lupa. 2 musim lalu kayaknya deh, iya. Kayak gitu emang, gue ngeliat juga buset. Gue musim lalu pun gue lawan Alcoyano juga gue nggak nonton sampai habis. Itu gue tuh nonton, maksudnya gue cuma nonton babak kedua doang karena ya gue sebenarnya tuh Hmm. pengen nonton Copa del Rey karena gue pengen lihat ini sih, terutama gue pengen lihat pemain-pemain yang nggak pernah main lagi kan. Kayak Isco dan Iya, lain-lain. Cuman masalahnya kemarin pas gue liat startingnya juga, ya ini mah juga nggak beda jauh. Ada Casemiro juga kan kemarin, iya nggak sih? iya, Ada iya, iya. Casemiro, terus backnya Alaba Militao, kipernya Lunin, oke. Wingernya Hazard, Rodrigo, ya udah ini mah pemain-pemain yang gue tahu gitu. Cuman substitusinya sih lumayan menarik sih. Pemain substitusinya. Ada si Peter juga kan solo di ini lagi.
Gue soalnya mikir, gue kira kan ada ada berita katanya Ancelotti udah mulai percaya nih sama Peter kan. Nah gue pikir nih, wah gila nih Peter kayaknya starting nih lawan Alcoyano. Nggak taunya nggak starting. Jadi gue kayak rada kesel juga di situ, kayak ini Rodrigo Asensio lagi, tapi ya udahlah. But anyway, sebenarnya di pada hari ini, episode hari ini sebenarnya itu kita mau ngebahas tentang transfer yang dimana banyak banget terutama followers dan pendengar media Madridista tuh pada nanyain transfer gimana bang, Mbappe dan lain-lain dari bulan Desember sampai sekarang. Kalau setiap gua live Instagram media Madridista, by the way kalian bisa nonton ya, live-nya. Kadang gua gabut, kadang ada Raul, ada gua juga. Eh, itu pasti selalu nanyain tentang transfer Rudiger lah, transfer Mbappe, transfer Haaland, bahkan banyak banget yang nanyain kayak ini gimana nih prosesnya, si Mbappe udah nyampe tahap kesepakatan atau gimana bang, emang bener kok, bla 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 bla. Banyak yang nerima berita juga dari samping-sampingnya gitu. Jadi mungkin di episode kali ini kita mau ngebahas lebih rinci, mungkin ya lebih rinci atau lebih yang biasa sebenarnya udah biasa kita sebutin di postingan juga. Jadi mungkin kita mau awali dari ini dulu kali Ul ya. Mungkin dari Rudiger dulu kali. Rudiger dulu ya. Jadi kan Rudiger kemarin yang gua dengar, yang gue baca beritanya, Madrid udah nggak tertarik lagi sama dia ya kan. Terutama si Madridnya ternyata udah kontak-kontakan sama Rudiger, tapi ternyata gue nggak expect Madrid nolak. Dan emang dari gue pribadi, kalau gue pribadi ya, gue sebenarnya nggak terlalu suka Rudiger dari gue pribadi, karena nih orang baru nunjukin 2 musim. Kecuali kalau mungkin lu Van Dijk yang mungkin konsisten dan konsisten lah, dia kan. Dan ini orang ini dia baru 2 musim dan baru on fire di bawah asuhan Tuchel, dan dia tuh baru menang sekali UEFA Champions League gitu dan belum menang Liga gitu kan. Kalau Van Dijk oke lah, maksud gue dia dari sisi permainan udah bagus, dan Rudiger pun juga ngaku kalau nggak bisa dia selalu bagus kalau pakai formasi tiga back gitu. Dan itu loh penyebab kenapa gue banyak banyak banget yang nanya ke gue kayak, bang lu mau nggak sih kalau Rudiger di Madrid? Kalau gue jujur no, I don't want it gitu, karena gue emang nggak suka gitu. Gue nggak suka sama permainan dia, karena menurut gue kayak masih terlalu dini gitu untuk membeli dia, dan dia juga umurnya juga udah lumayan hampir 30 ya, 28 atau berapa ya gitu. Dibanding Alaba 29. 29 ya, dibanding Alaba yang 29 28 setahu gue atau 30. Alaba udah nunjukin di Munchen, ngerti nggak sih? Maksud gue udah ada prestasinya dan lain-lain gitu, udah kelihatan, dan dia bisa main pakai 4 back. Dan kemarin ada rumor juga si Rudiger, lu bisa jelasin gak sih Ul, Rudiger kenapa sih itu ditolak, karena gaji ya atau apa sih? Bisa lu jelasin? Katanya dia minta bonusnya kegedean, bonus signing itu, terus sama gajinya juga sih. Karena Madrid kan emang pengen nyari pemain yang gajinya, mau datangin pemain yang gaji gede gitu. Mungkin kayaknya kalau misalnya emang datengin dia juga, karena kan gaji bersihnya kan per musimnya 11 euro atau 11 juta euro. Ya mungkin kegedean, gue juga agak too much sih sebenarnya. Rudiger minta gaji segitu, yang penting untungnya nggak jadilah, bagus. Karena kan beberapa termasuk dulu juga gue nggak terlalu setuju, karena emang hal pertamanya sih yang gue emang nggak ini banget, karena di beritanya sendiri bilang Rudiger itu sebenarnya emang masih mau stay di Chelsea, cuma gara-gara Chelsea, pihak Chelsea-nya nggak bisa Ngasih gaji tinggi kayaknya juga tuh permasalahannya, gaji. nggak bisa iniin tuntutan dia, makanya agak negosiasinya agak alot, jadi agak lama gitu. Terus kebetulan emang sebenarnya ada PSG juga, kabarnya sih emang PSG emang mau ngebajak sih. Ya udah biarin, bagus, karena sebenarnya nggak ini pemain nggak perlu amat sih, nggak. Kalau misalnya gue jauh lebih penting ya lu promosi si Marvel atau Rafa Marin lah. Benar-benar. Bagus itu, karena kalau misalnya ada orang yang bandingin ini kan sama Alaba, nanti Alaba juga awal-awal diinin kok, ditentang, ntar malah bagus. Ya beda gitu. Alaba itu di Munchen dalam dekade terakhir mainnya ya konsisten, bagus mulu gitu, kayak yang lu bilang, beda sama Rudiger gitu yang baru bagus baru-baru ini. Apalagi kayak sistem itu main 3 back, gue jujur nggak terlalu paham.
Tapi kalau emang dia nggak bisa main 4 back, ya udah mungkin emang nggak, kalau nanti kesini malah nggak cocok ya udah gitu. Apalagi kalau kalau bilang buat kedalaman squad yang ngapain, gue jujur lebih pilih Vallejo gitu, sejelek-jeleknya dia gitu loh, daripada Rudiger yang dapat gaji gede terus cuma nongkrong di bench doang Iya gitu ya. iya Mending iya. Vallejo gitu kalau Benar-benar. emang cuma buat kedalaman ya, walaupun ya tetap bagusan Rudiger, cuma ya nggak terlalu penting-penting amat. Yang penting Madrid harus coba nyari back muda. Itu bagus, semoga itu beritanya bener ya, mau bener-bener nyari muda. Atau ya udah Promosi. promosiin aja back dari ya gitu. Gue Rafa Marin. gue sempat ditanyain banyak banget. Kalau lu sendiri bang, sebenarnya anggaplah kalau lu sendiri, gue sempat banget ditanyain di live nih, kayak eh misalnya Rudiger gak jadi bang, lu maunya apa gitu kan? Gue mikir sebenarnya maunya Koundé, cuman menurut gue sebenarnya Madrid ini tuh punya banyak promising talent di akademi mereka gitu, center back Rafa Marin yang lu bilang, terus Marvel, gue selalu lupa namanya, dia Marvel ya itulah, itu kan, itu mereka Iya, tuh punya Marvel. banyak potensi gitu, cuman cuman kan maksud gua, Iya, lu lihat Chelsea, lu lihat Liverpool, lu lihat City, mereka mereka nggak takut untuk ngeluarin beberapa pemain akademinya gitu, kayak Liverpool lah contoh, misalnya Joe Gomez itu salah satu dari akademi kan. Terus abis itu iya, eh kayak Barcelona lah contoh juga, mereka juga nggak takut buat ngeluarin pemain-pemain akademi center backnya mereka, dan menurut gua tuh Madrid juga nggak salah kalau untuk mengeluarkan hal itu. Jadi untuk kedalaman squad ya, menurut gua emang Madrid udah harus biasain untuk ngepromosiin itu. Cuma permasalahannya gua nggak ngerti makanya kan sama petinggi sama pelatihnya kan si iya, iya. Ancelotti. Cuman ya udah, menurut gua yang lu bilang tadi benar, gue setuju, terutama di gaji dia yang dia dari Chelsea 11 juta per tahun ya, semusim ya. 11 juta, dan dia minta di Madrid 200 ribu per pekan. Jadi itu maksudnya anggaplah sebulan atau seminggu, gue lupa, 200 ribu per pekan. Itu lumayan gede banget menurut gua untuk sekelas dia. Nggak, belum 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 terlalu cukup lah, lu belum sampai di level itu. Dan juga katanya kan rumornya Madrid juga udah mulai excited dan percaya dengan prosesnya Militao dan Alaba kan. Jadi ya kalau misalnya Iya. Madrid udah percaya dengan dua back itu, ya otomatis logika paling bagusnya adalah lu beli pemain back muda yang mungkin punya potensi, atau ya lu promosi beberapa center back dari akademi. But anyway, Iya. let's kita geser topiknya, dan kedua kita mau bahas tentang Haaland. Erling Haaland dulu, mungkin baru Mbappe ya. Erling Haaland yang ternyata gue juga kaget surprisingly, karena terutama si Haaland tiba-tiba jadi, ada berita banyak yang bilang Madrid jadi punya project pertamanya fokusnya di Haaland juga selain di Mbappe. Walaupun Mbappe juga berjalan, cuman di Haaland ini juga lagi proses. Cuman kan katanya rumornya itu kan si Haaland ini kan Madridnya ini maksudnya masih dalam bukan ikut lomba, gimana bahasanya ya? Masih banyak klub yang ngincer dia kan. Jadi ini belum belum terlalu fix si Haaland ini mau ke Madrid. Cuman bapaknya sendiri itu udah, ya ini nggak tahu ini cuman kayak follow-followan atau gimana, udah follow Instagram Madrid, dan emang bapaknya tuh emang pengen banget anaknya main di Madrid. Jadinya yang tadinya kita fokusnya ke Mbappe, kita sekarang juga udah mulai fokus ke Haaland juga. Dan katanya kan si Haaland ini gara-gara siapa sih, gara-gara si agennya ya, Mino Raiola ya. Mino Raiolanya kan yang bikin ribet menurut gua. Yang bikin ribet, dia juga pengen minta dia juga pengen dapat bonus, terutama bapaknya kan. Bapaknya itu tuh sebenarnya manajernya dia. Kalau Mino Raiola itu adalah manajer transfernya dia gitu. Jadi kalian bisa bedain ya di antara dua itu. So Mino Raiola dan bapaknya tuh pengen dapat bonus juga dari Haaland misalnya ke Madrid atau gimana, dan juga ke Chelsea juga. Mereka minta 70 juta gitu, walaupun Haaland nanti free. Cuman kalau dari lu sendiri gimana nih si Haaland ke Madrid, dan udah berapa persen sih prosesnya, dan apa aja sih yang diminta sama pihaknya Haaland gitu? Eh Ya yang gue udah baca-baca ya, dari media-media kayak sampai di Marzio juga itu Hmm. yang transfer expert, ya sebenarnya pihak Haaland itu emang udah prioritasin Madrid sih. Ya Hmm. itu gue nggak kaget lah, emang sebenarnya
itu punya proyek yang jauh lebih bagus daripada klub lainnya. Apalagi katanya kan emang udah fix pengen main di La Liga, jadi antara Madrid atau Barca lah. Iya, iya. Nah, yang gue Nah, kawat kayak orang pada teriak Benzema, Haaland nggak bisa main bareng sama Mbappe begini. Gue ya lu sebenarnya salah sih itu. Kalau Haaland sama Mbappe jadi duo ya, gue kayak duet ya maksudnya. Ya itu bisa banget bekerja gitu karena mereka yang satu striker, yang satu winger gitu. Secara taktis pokoknya ya dia bisa lah, apalagi kayak diasuh sama pelatih kayak modelan Mourinho, Zidane, Ancelotti gitu atau pasti Klopp bisa, gitu. pasti bisa. Gue. Nah, iya ya gue nggak ngerti lah ada orang-orang kayak bilang gitu kayak ya kalau emang kalah headliner atau spotlight ya iya jelas karena itu bakal bagi dua gitu. Pasti. Cuman yang jadi yang gue takutin sebenarnya itu bukan Mbappe-nya sih. Yang gue takutin itu karena sekarang kan kita masih punya Benzema gitu kan. Itu Ya problem. ya itu yang ya karena kan ada berita baru lagi kan ya. Ini gue sebenarnya berharap ya emang berharap berita ini nggak benar. Cuma kemungkinan sebenarnya tapi masuk akal gitu. Kayak Madrid tuh ternyata nggak pengennya tuh Haaland datangnya di 2023 bukan tahun ini karena masih ada Benzema terus apalagi dia masih prioritasin Mbappe gitu ya itu sebenarnya masuk akal sih itu berita. Cuma aku berharap Madrid tetap harus tetap amanin dia terlebih dahulu kecuali ya gue sebenarnya nggak tahu keputusannya gimana karena Dortmund juga sebenarnya emang masih pengen dia stay. Terus Haalandnya katanya sih pengen cabut sih. Ya kalau misalnya emang dia mutusin cabutnya tahun 2023 itu gue yakin banget pasti bakal ke Madrid. Cuma kalau musim ini takutnya kasusnya kayak Jovic gak sih? Takutnya kayak kasusnya Jovic. Kalau gue nggak ada masalah itu karena Haaland sebenarnya bagus-bagus aja sih. Cuma yang jadi masalah itu sebenarnya kan masih ada Benzema ya. Jadi Haaland nggak mungkin kan jadi di bench kayak Jovic gitu. Dia kan pengen main jadi starter terus. Ya itu sebenarnya sih yang jadi masalah ya. Yang pihak Madrid juga kalau emang katanya mundur sebenarnya masuk akal sih. Cuma gue berharap seenggaknya ya usahain lah apalagi kan stadion baru gitu, pemain baru sebenarnya. Tapi Mbappe pun juga kita sebenarnya udah kuat banget sih. Cuma Haaland gitu sayang banget buat 10 musim ke depan itu bakal worth it banget gitu pemain kayak dia. Karena kan Benzema ya kita belum tahu karena kadang-kadang juga Benzema kayak gitu. Jadi ya gue berharap Madrid tetap nyoba lah seenggaknya jangan mundur gitu. Karena kita untungin banget gitu. Apalagi Haaland sama bapaknya pengennya ke Madrid gitu. Kalau dari gue sendiri, maksud gue sebenarnya nggak ada salahnya kalau misalnya mau direkrut sekarang. Walaupun maksud gue tuh tadi tuh takut kasusnya kayak Jovic bukan karena prestasi permainannya, bukan. Karena menurut gue Jovic pun juga bagus, cuman permasalahannya game time-nya. Karena kan ya lu tau lah senior lebih diutamakan Benzema seperti itu kan, Benzema dan lain-lain. Nah gue tuh takutnya seperti itu, kayak sayang aja gitu, kayak mungkin cuman gue sih ngerasa kayak misalnya Haaland datang pun sama Mbappe di musim yang sama, misalnya musim yang dekat-dekat ini ya, gue nggak ada masalah karena ya udah lu sabar semusim aja, kalau nggak setengah musim aja, pasti lu nanti bakal dapat kesempatan main. Karena si Benzema ini gue yakin mungkin kedepannya juga nggak bakal perpanjang kontrak, gue yakin banget dia nggak bakal perpanjang kontrak, atau mungkin tergantung dari dianya ya, tapi pasti dari Madridnya juga nggak mau perpanjang kontrak. Dan mungkin si Benzema pun juga pasti minta kenaikan gaji, itu udah pasti. Kasusnya mungkin kayak Cristiano Ronaldo lah, kayak Juventus, dimana Perez mau regenerasi juga, cuman si Ronaldo minta kenaikan gaji, cuman Perez ya udah ngelihat kayak enggak, gue mesti regenerasi, gue nggak bisa, lu minta naik gaji, gue nggak mau gini. Terutama gajinya juga lumayan tinggi, dan akhirnya Ronaldo pindah ke Juventus kan. Tapi gue tuh sebenarnya dari transfer Haaland ini gue tuh masih ngakak gitu sama fans Barcelona terutama. Karena menurut gue gini loh, gue nggak ngerti kenapa mereka banyak yang bilang rumor, bahkan di saat gue live ada fans Barcelona juga, gue nggak ketrigger sih, nggak marah, cuman gue ngakak aja kayak mereka bilang Haaland tuh udah fix ke Madrid bang, udah tenang aja. Kayak men, lu dapat duit dari mana gitu? Pertama itu, yang kedua, lu bayangin presiden atau pelatih Valencia ya? Kayak gue lupa pokoknya, kayaknya pelatih Valencia deh. Pelatih ya?
Pelatih Valencia aja nanya, maksudnya bertanya, mereka aja datengin Ferran Torres aja itu masih belum jadi pemain Barca loh. Itu bahkan kemungkinan Ferran Torres itu kemungkinan bisa jadi balik lagi ke City. City lagi minta ngajuin proposal kalau misalnya lu ampe pokoknya kayaknya City tuh ngasih deadline kalau misalnya lu ampe belum bisa jadiin ini orang pemain lu, otomatis sorry ya, Ferran Torres bakal gua tarik lagi gitu loh. Terus dan mereka bahkan mau beli Morata juga yang dimana lu aja Ferran Torres ini belum kelar gitu. Osman Dembele lu katanya kan mesti ngejual beberapa pemain karena itu limit gaji ya. Dembele itu termasuk gaji yang paling gede di Barcelona untuk salah satu pemain dengan gaji paling tinggi. Dan katanya Dembele katanya mau diincer PSG dan lain-lain. Cuman maksud gue ya tetap aja ini permasalahannya adalah ya lu dikasih deadline sama City nih buat Ferran Torres dan sekarang lu banyak banget rumornya Haaland fix ke Barca like what the fuck anjing kayak lu tuh di mana gitu maksud gua duit lu di mana gitu di mana gitu dan kalaupun lu datengin Haaland lu mesti ngejual beberapa pemain lagi ya makanya ngakak banget gua sama beberapa media yang bilang Haaland fix ke Barca dan bahkan fansnya sendiri gua no offense buat fans Barca cuma maksud gua mungkin ada fans Barca di luar sana yang mikir juga kayak mungkin ngakak ya mungkin kayak ya iyalah lu gimana sih Haaland men gitu maksud gua Haaland yang harganya segitu tinggi mungkin dapat free cuman tetap aja kan gaji pasti dia minta tinggi gitu jadi gua ngakak aja gitu sama media-media gitu dan yang ketiga adalah gua mau ngebahas Mbappe ini tuh Mbappe banyak banget dari kemarin tuh nanyain bang Mbappe gimana dan lain-lain ya jadinya kan permasalahannya kan sekarang yang gua tahu si Mbappe ini kan lagi jatuhnya lagi ambigu dan bimbang ya terutama karena kasusnya si Madrid ini kan ketemu PSG di round 16 kan. Jadi dia ya kita tahu dari awal transfer pun si Mbappe ini kan cukup profesional buat menanggapi transfernya dia ke Madrid dan dia nggak mau koar-koar banget di depan presidennya langsung dan lain-lain karena dia bilang anggapannya mau respect lah dengan fans PSG dan lain-lain gitu kan. Dan dia tuh bilang pokoknya di wawancaranya gue lupa dia wawancara sama siapa pokoknya dia bilang ya saya emang nggak bisa datang di bulan kenapa sama CNN. iya CNN ya CNN ya pokoknya dia bilang saya emang nggak bisa datang saya nggak bisa pergi dari PSG di bulan Januari secara nggak langsung itu kata-kata yang emang logically itu bener emang nggak bisa datang di Januari karena kan kita emang mau pre-agreement kontrak sama lu bukan lu datang ke Madrid ngerti nggak sih maksudnya kayak itu secara nggak langsung Mbappe tuh bilang kalau ya emang saya nggak bisa pergi dari PSG di bulan Januari karena saya masih ada kontrak dengan PSG ya emang bener ya bukan berarti Mbappe nolak buat ke Madrid enggak itu emang itu pernyataan yang bener dia main aman lah anggapannya Mbappe tuh dari awal transfer tuh musim awal ini emang dia kan main aman dan akhirnya dia bilang katanya ya saya nggak mau lah kalau misalnya pindah juga terutama kan saya mau fokus dulu nih sama Madrid dengan PSG round 16 ya dia tahu karena nggak profesional kalau gue tanda tangan kontrak di saat tim gue akan berhadapan dengan tim yang gue tanda tangan kontrak tersebut gitu jadi itu yang sejauh ini gue dengar cuman mungkin dari lu versi lain ada nggak kalau si Mbappe ini prosesnya gimana? Eh, gue sebenarnya gak ya sebenarnya itu bener jadi apa namanya kita ketemu PSG jadi hambatan gak bisa pernah harusnya yang kemarin gue denger sih ini bukan di media ya bukan di media maksud media publik gitu dari dalam sebenarnya udah apa namanya udah deal kemarin sih tanggal 4 sih katanya katanya udah deal gitu prakontraknya itu prakontraknya belum iya cuma belum diumumin ke publik jadi nanti katanya bulan Maret itu dia bilang say goodbye kayak yang dilakuin Alaba lu inget gak? Yang iya ya gue bakal gitu nggak ngasih tahu ke mana klubnya nah terus bursa transfer itu gue sih yang begini sebenarnya gue agak bingung sih agak masih bingung sebenarnya bursa transfer mana sih bukannya kapan sih antara Juni atau Juli tapi yang gue udah paham kan jadi resminya tuh bulan Juni awal Juli karena kontrak dia kan habisnya bulan Juni itu bulan tanggal 30 sebenarnya kalau dia udah nggak ada match dia boleh pindah sebenarnya maksudnya udah boleh pergi sebenarnya cuma tadi lu bilang berarti awal ya pokoknya bulan Juni Juli lah ya bener ya
Iya. Karena kan nggak mungkin apa kalau Piala Dunia gue nggak tahu sih mulainya kapan, gue nggak ngikutin karena ya pokoknya kayak Juli udah ada kayak presentasi sih Juli itu. Hmm. Juni mungkin. Joni Oh, mungkin udah dianggap eh, ininya pemainnya kali. Maksudnya kayak medianya iya, gitu. gue nggak tahu. Obvious net announcementnya kayaknya Juli. Terus mungkin perkenalannya ya tanggal-tanggal 10 atau 15, gue nggak tahu lah. Habis Piala Dunia Yang sih tadi kalau nanti. feeling gue. Kayak Ya, kayak kayak ya yang Militao. penting yang gue apa? Yang gue mau tekenin ke fans Madrid lainnya ya, lu nggak usah khawatir lah. Sebenarnya Hmm. udah selesai gitu Mbappe ke Madrid, cuma ya emang masih diulur, masih gue nggak tahu juga emang kayaknya ada aja gitu halangan karena setahu gue kalau kita nggak ketemu PSG harusnya udah Harusnya tahu udah, sih dia heeh. Harusnya udah. dikasih tahu dia bakal pernah kontrak karena eh, eh, pertemuan ini gitu di 16 besar yang bikin apa Bikin semuanya fucked up sih, eh, maksudnya hancur semua jadi gitu. berantakan Hmm. karena ya Mbappe ya gue akuin sebenarnya profesional banget gitu kayak kayak gue kayak pas inget itu pas sebelumnya kayak dia kan pernah tuh apa kayak ngambek-ngambek gitu ya sama Iya, iya, Giroud iya, itu iya. gue nggak terlalu ngikutin cuma ada beberapa fans kayak marah gitu dikata-katain ya pemain bocil tetap masih gini-gini ya lu lihat sendiri gitu kalau misalnya lu ngikutin ini saga gitu Mbappe itu jauh lebih profesional daripada pemain kayak Lukaku yang notabene Iya, ya jauh iya, iya. lebih tua daripada Mbappe. Cuma pemikirannya masih kayak gitu gitu. Itu yang kasus Malah dia, jauh lebih kasus kemarin gak sih tuh si Lukaku tuh yang dia iya. bilang Itu apa, gue mau balik ke Inter. Goblok banget gak sih, ngomong di Sky Sport lagi, the fuck anjing. Dan akhirnya dia minta video minta maaf anjing. Gue bilang ngapain coba anjing, gak jelas banget. Lukaku, Lukaku. itu aneh banget sih ya. Heeh, Lukaku nggak sebenarnya nggak boleh nggak harus banget sih dia ngomong kayak gitu. Lu pemain profesional ngomong kayak gitu aneh banget sih. aneh Mbappe banget. aja yang udah ngebet sama Madrid nggak sampai bilang segitunya loh. Itu Hmm. Mbappe loh yang Nahan dia, dikatain profesional dia. orang-orang dikatain bocah begini kelakuan kayak anak kecil tapi dia tetap jaga sikap gitu profesional sama fans-fansnya ya cuma Lukaku yang baru beberapa bulan perasaan digabung Chelsea udah ngomong kayak gitu lu ya nggak boleh lah Kayak gue, udah tua. makanya gue ngakak banget kemarin tuh. Sampai-sampai si Tuchel tuh nggak mainin dia lawan Liverpool tuh. Karena masalah begituan jadinya. Terus dia minta video, terus dia buat video minta maaf di akun Chelsea, kayak anjing, malu-maluin banget dikasih. But ya mungkin itu aja sih dari kita ngebahas tentang transfer yang mungkin kalian pada nanya-nanya ya. Thank you semuanya yang udah dengerin dan juga udah nonton episode ini. Jangan lupa Mungkin apa? Kenapa? gue nambahin dikit Heeh. tadi apa yang Barca Haaland mungkin nambahin dikit karena takutnya nanti pada nangkep aneh-aneh Hmm? karena ini gue jelasin sebenarnya tuh ya, Haaland ke Barca itu sebenarnya emang bisa-bisa aja gitu I bang. know. Eh, permasalahan Barca itu ya bener yang dikatain di video si itu emang sebenarnya di salary cap gitu cuma cuma kalau misalnya emang kita ngomong sekarang ya Haaland itu kan nggak mungkin main gratis kan dia Iya, iya. pasti ada gajinya Iya. jadi kalau emang dia main gratis ya gue yakin ya, bisa banget gitu ke Barca. Cuma sekarang yang gue lihat sekarang ini nggak ada langkah nyata yang gue lihat sama Presiden Barcelona Hmm. bakal buat ngasih space ke si Haaland ini buat bisa main di Barca karena Barca itu dapat salary cap tambahan salary capnya nggak segede Madrid kalau nggak salah Madrid 300 juta atau berapa euro gitu ya Barcelona nggak nyampe 100 gitu 90 mungkin nggak sih? bisa 90 jadi jutaan, gue lupa deh. Kalau salah 96. itu bisa kalau gue berbaca lagi itu bisa bisa nurun lagi karena itu kan belum ofisial kan ya baru apa ada jurnalis gitu ngasih tahu itu bisa lebih turun lagi jadi eh, langkah nyatanya itu yang gue lihat sekarang ya nggak ada gitu lu kayak ya sekarang ya gampangnya ya Ferran Torres gitu lu ngelepas Coutinho dan lain-lain aja masih masih kesusahan gitu Makanya iya. terus kalau Mbappe Dembele yang masih ruwet gitu susah gitu karena eh,
bicara proyeknya juga, karena nggak mungkin kan apa namanya, Haaland main sama pemain pemain tanpa FDJ, tanpa Coutinho, tanpa Griezmann, tanpa siapa lagi ya, Dembele juga. Jadi kayak pemain ya La Masia yang sekarang-sekarang aja, karena itu yang kemungkinan kalau emang Hmm. kalau Haaland fix Datang datang iya. musim ini, Karena kan itu permasalahannya gaji. pemain kayak Coutinho, Griezmann, Dembele, terus siapa lagi gue nggak tahu lah, pokoknya yang gaji-gede gitu Iya. harus cabut gitu kan, karena ya emang buat ngebebasin itu. Terus ya lu emang hal mau gitu main nama tanpa pemain gede-gede itu yang udah cabut. Kalau gue sih menurut gue nggak mungkin ya. Hmm. Walaupun ya bisa-bisa aja, cuma kalau misalnya lihat skuadnya kayak gitu, tanpa Dembele, tanpa Coutinho, tanpa Griezmann, ya mendingan lu stay di Dortmund dulu sih, jauh lebih bagus buat Dortmund kali kayak daripada squad Barca yang enggak itu, yang apa ya, kecuali emang apa, Barcelona dapat kesepakatan CVC gitu, itu bakal nge-boosting sih, bakal ngebantu. Cuma kalau misalnya sejauh ini nggak ada, gue nggak dengar ada bakal kesepakatan gini-gini, jadi eh, nggak mungkin kayaknya Haaland ke Barca. Sulit, Hmm. sulit banget. Permasalahannya cuma di finansialnya mereka doang. Makanya kan gue bilang kayak ya gue ngakak aja gitu. Maksud gue kalau lu mungkin bisa eh masukin Ferran Torres dengan cepat tanpa kendala, dari kayak lu beli langsung udah langsung jadi pemain Barcelona, mungkin gue masih ada rasa oke mungkin lu bisa bersaing. Cuma maksud gue ya anjing, Ferran Torres saya sekarang lu dikasih deadline sama City loh gitu. Maksud gue ini Ferran Torres bisa aja balik lagi padahal udah dipresentasiin depan publik. Makanya gue ini Iya. aja ngakak aja gitu. Maksud gue kayak apalagi Haaland gitu terutama, eh, mungkin kecuali kalau Haaland emang ya kayak misalnya dari kecil iya gue adalah fans Barcelona, gue rela nggak dibayar bla bla bla, oke gue percaya gitu. Maksud gue cuman kan ya Haaland ini kan gak ada track record yang kayak memadai buat kayak ke Barcelona, terutama yang tadi lo sebutin juga. Jadi ya menurut gue rada impossible juga, walaupun emang mungkin bisa aja, kecuali ya tapi tergantung dari egonya Haaland itu sendiri. Balik lagi kan, lu mau nggak main sama orang-orang begini, maksud gue gitu. Ya mungkin emang butuh proses panjang buat adaptasi juga, pemain-pemain lama sianya dan lain. But Iya, lu udah ul atau udah mau ditambahin lagi ul? Aman? udah, Oke. udah. Thank you semuanya, buat followers dan juga pendengar, bahkan mungkin pendatang baru yang dengerin podcast kita juga dan nonton podcast kita di YouTube. Jangan lupa untuk follow Media Madridista di Instagram dan juga di Twitter, Media Madridista juga. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini di YouTube dan juga dengarkan di Spotify. Follow Spotify kita Media Madridista Podcast. And then next match gue lupa lawan siapa, cuman yang pasti gue tahu kita lawan Barcelona. Lawan Barcelona di Super Copa Espanya ya, iya kan? Super Copa Spanyol. Iya, Itu tapi kayak 20-an Januari gue lupa, cuman but anyway, gue bakal ngingetin itu dari sekarang. So sorry kalau misalnya kita uploadnya lumayan lama, karena kendala waktu, terutama gue sendiri pribadi gue minta maaf, eh karena ada urusan kampus dan lain-lain. But thank you guys for listening and watching, see you guys there, goodbye.